Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSc, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melakukan presentasi di dalam USKMZI pada hari ini. Saya Revalita Oktaviani, selaku moderator. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Asri Seprianto, yang kedua ada Sani Oktaviana, yang ketiga ada Sandi Aditya, yang keempat ada Nadia Septiandara, dan yang terakhir ada Reno Adriansyah. Di sini kami membahas tentang penerapan model teori pembelajaran humanisme. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Reno Adriansyah. Kepada Reno, saya persilakan. Pengertian model teori pembelajaran humanisme. Definisi teori belajar humanismetik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan, sedangkan secara sempit pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan pribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmani tidak memberikan perkembangan tingkah laku, perubahan atau perkembangan, hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan. Berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Masih dalam pandangan humanisme, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi dari semaksimal mungkin. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan Asri Seprianto. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya saya akan membacakan mengenai materi penerapan pada kegiatan belajar. Penerapan teori humanisme pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat dipublikasikan dengan diskusi sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audiens. Pendidik mempersilakan peserta didik menanyakan materi pelajaran yang kurang dimengerti. Proses belajar menurut pandangan humanisme bersifat kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda kesuksesan penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan bersemangat dalam proses pembelajaran serta adanya perubahan positif secara berpikir, tingkah laku, serta pengendalian diri. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sani Oktaviana. Pada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan teori pembelajaran humanisme. Yang pertama yaitu, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua yaitu, menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang ketiga, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir
perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi Aditya. Kepada Sandi Aditya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Sania Octaviana. Saya akan melanjutkan materi dari Sania tadi. Yang keempat, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma disiplin atau etika yang berlaku. Yang kelima, aliran humanisme tidak menyetujui sifat-sifat pesimisme. Dalam aliran humanisme, individu itu memiliki sifat yang optimistik. Yang keenam, teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Septiandara. Kepada Nadia, dipersilakan. Saya akan membacakan kekurangan dari model teori humanisme. Menurut Asri Budi Ningsi, pada tahun 2005, kekurangan teori humanistik adalah yang pertama, siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, terlalu memberi kebebasan kepada siswa. Yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang keempat, teori humanisme seperti halnya teori psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kelima, banyak konsep dalam psikologi humanisme, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Yang keenam, beberapa kritis menyangkal bahwa konsep ini bisa saja mencerminkan nilai dan idealisme Maslow sendiri. Yang selanjutnya bakalan dibacakan oleh Revalita Octaviani. Baiklah, terima kasih. G. Psikologi humanisme mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistis. H. Teori humanisme ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. I. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang terakhir, teori humanisme masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Teori belajar humanisme merupakan proses belajar yang harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dalam teori belajar humanisme, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan saja sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi prana, kognitif, dan psikomotor. Pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi yang terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Implikasi kecerdasan ganda sebagai bagian dari teori humanistik adalah sebagai berikut, yaitu pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Pendidikan harusnya individual, memotivasi siswa, sekolah memfasilitasi siswa mengembangkan inteligensi ganda, evaluasi proses harus lebih kontekstual, dan yang terakhir, proses pembelajaran dapat terjadi di mana dan kapan saja. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.